Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Rizka Agustina dengan NIM 31125111048. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Robert Tuabaresa. Selamat menonton. Nah, pertama-tama mari kita bahas mengenai perekonomian Indonesia. Apa sih perekonomian Indonesia? Yang dapat saya simpulkan ketika kami sudah berdiskusi dan sudah diajarkan oleh Pak Robert, dapat saya simpulkan bahwa perekonomian Indonesia adalah sistem yang sangat kompleks, yang mana di dalamnya itu memuat beberapa elemen yang harus kita pelajari satu persatu dan tidak mudah untuk dijabarkan. Tetapi dapat saya simpulkan bahwa perekonomian Indonesia itu bagaimana barang atau jasa itu diproduksi, didistribusikan, dan bagaimana produk atau jasa itu dikonsumsi. Nah, dalam perekonomian Indonesia itu memuat 3 peran yang berperilaku di dalamnya. Yang pertama itu ada pemerintah, teman-teman semuanya. Peran pemerintah itu sebagai regulator, yang mana pemerintah itu menciptakan regulasi, aturan yang harus diikuti oleh para masyarakat yang nantinya berperan sebagai konsumen ataupun produsen yang akan kita bahas setelah ini. Kita kembali lagi. Nah, untuk apa sih regulasi dan aturan itu diciptakan? Yang pertama itu agar tidak merugikan teman-teman semuanya, agar tidak saling merugikan antara konsumen dan produsen. Kemudian agar sama-sama saling menguntungkan juga. Kemudian yang kedua, adapun peran pelaku usaha sebagai motor penggerak dari roda perekonomian Indonesia. Jadi tidak hanya orang-orang yang memiliki startup tinggi saja atau orang-orang yang memiliki pemangku kepentingan saja yang dapat merasakan perekonomian Indonesia. Nah, para pelaku usaha ini sebagai motor penggerak yang mana nantinya ketika ada UMKM contohnya, nah di sana roda perekonomian itu berputar teman-teman semuanya. Kemudian yang ketiga itu ada pun peran masyarakat sebagai apa? Seperti yang sudah saya katakan tadi, sebagai konsumen dan produsen. Nah, yuk lanjut. Kita bakal bahas selanjutnya adalah karakteristik perekonomian Indonesia. Ada 3 teman-teman semuanya. Yang pertama, ya, ekonomi campuran. Adanya intervensi tidak hanya pihak swasta saja, tidak hanya pemerintah saja yang mengatur perekonomian Indonesia, tapi juga ada campur tangan dari para swasta seperti investor asing dan sebagainya. Yang kedua, karakteristiknya adalah sumber daya yang melimpah. Seperti yang teman-teman tahu, Indonesia adalah salah satu negara yang sumber dayanya sangat melimpah. Contohnya seperti sumber daya alam ya teman-teman semuanya. Kita tidak usah mengambil contoh yang jauh-jauh, seperti di Bangka Belitung itu ada sumber daya yang digunakan di seluruh dunia, yaitu timah. Selanjutnya di Indonesia ada apa lagi? Ada Freeport teman-teman semuanya, ada emas, ada batu bara, nikel, dan masih banyak lagi. Ketika sumber daya yang seharusnya dapat kita kelola dengan baik, ya seharusnya kita bisa nggak sih jadi negara yang bukan berkembang aja tapi menjadi negara maju. Lanjut, yang ketiga karakteristik dari perekonomian Indonesia yaitu populasinya yang sangat besar teman-teman semuanya. Antara populasi Indonesia dengan China itu tidak beda jauh teman-teman semuanya. Kira-kira bisa nggak ya Indonesia itu menjadi negara maju seperti China? Jawabannya entahlah. Kita lanjut. Bagaimana bisa populasi sebesar kita Indonesia belum bisa menjadi negara maju? Padahal apabila sudah ada kombinasi antara sumber daya yang melimpah dengan komoditas ataupun populasi yang banyak, seharusnya ketika populasi kita sebagai negara Indonesia ya sudah banyak, seharusnya konsumsi juga banyak dong. Bagaimana bisa? Perekonomian kita itu masih banyak angka kemiskinan. Angka kemiskinan bukan belum 0% tapi masih ada. Nah, dalam pemikiran saya sendiri, dalam opini saya, mengapa ketika sudah ada kombo maut antara sumber daya yang melimpah dengan populasi yang banyak ini tidak bisa dikelola dengan baik untuk saat ini. Siapa tahu di masa yang akan datang sudah berubah. Tapi di masa yang saat ini saya harap dengan populasi Indonesia yang banyak, tingkat konsumsinya yang tinggi, kemudian ada pula sumber dayanya yang melimpah, seharusnya pemerintah sebagai regulator tadi dapat
membentuk regulasi agar sumber daya yang kita kelola yang ada di Indonesia itu tidak hanya dinikmati ataupun dikelola oleh pihak-pihak atas saja atau pemangku kepentingan ataupun pihak swasta saja, tetapi juga harus dikelola oleh para domestik dari Indonesia agar perekonomian itu berputar, tidak hanya orang-orang yang memangku kepentingan saja atau hierarki-hierarki yang ada di atas saja. Nah, yuk lanjut. Mari kita bahas mengenai ruang lingkup perekonomian Indonesia. Yang pertama ada sektor primer, yaitu sektor yang mana hasil pengolahan itu datang langsung dari alam. Contohnya apa? Seperti pertanian perkebunan, perikanan dan seperti perkebunan dan pertanian, kemudian kelautan, perikanan, dan yang terakhir adalah pertambangan. Seperti yang marak terjadi saat ini, teman-teman semuanya. Pertambangan tidak jauh-jauh kita ambil di Bangka Belitung seperti penambangan timah, kemudian ada juga nelayan ya teman-teman semuanya, dan kebun nyawit. Contohnya ya. Selanjutnya mari kita bahas mengenai sektor sekunder, yang mana yaitu pengolahan dan transformasi dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Seperti itu. Contohnya seperti apa? Yang pertama itu ada infrastruktur dan manufaktur. Kemudian ada juga seperti pengolahan hasil laut. Dan yang terakhir adalah sektor tersier, yang mana menyediakan layanan jasa yang di dalamnya memuat aktivitas ekonomi dong tentunya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti jasa layanan keuangan, perbankan, kemudian ada pula pariwisata, perhotelan, dan dagang serta distribusi. Itu membutuhkan hierarki, yang di dalamnya membutuhkan hierarki yang panjang dalam persetujuan untuk pengaplikasian kebijakan fiskal ini. Nah, kebijakan fiskal ini ketika kita tidak memperhitungkan dengan baik, ketika pemerintah tidak memperhitungkan dengan baik untuk penurunan atau penaikan pajak, hasilnya menjadi domino loh teman-teman semuanya. Efeknya berkepanjangan dan berkelanjutan. Nanti ketika pemerintah itu menentukan kebijakan fiskal, contoh, ketika pemerintah itu ingin menurunkan pajak, maka akan ada efek-efek domino lainnya. Yang pertama ada efek baik dan efek buruk dong tentunya. Kita bahas terlebih dahulu efek-efek baiknya dulu ya teman-teman semuanya. Ketika pajak itu diturunkan bagi para perusahaan ya, bagi para perusahaan ini adalah kesempatan mereka untuk melakukan ekspansi, untuk membuka cabang baru, untuk menambah sumber daya manusia. Karena apa? Karena pajak telah diturunkan, maka biaya operasional yang mereka keluarkan jadi lebih sedikit. Ketika satu biaya menjadi turun, maka ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan pembukaan cabang, untuk meningkatkan perusahaan mereka. Itu adalah salah satu contoh yang baiknya. Apabila perusahaan itu melakukan ekspansi dengan membuka cabang, maka nantinya akan dibutuhkannya para teman-teman kuli ya, kuli bangunan itu untuk membangun perusahaannya. Ini sudah perputaran ekonomi kembali teman-teman semuanya. Perputaran ekonomi ini nantinya akan dirasakan oleh teman-teman semuanya yang berada di ekonomi yang bawah, memiliki pekerjaan yang tidak hanya kantoran tapi juga pekerjaan yang tidak membutuhkan skill khusus seperti teman-teman kuli bangunan tadi untuk membangun perusahaan, untuk membangun gedung. Kemudian ketika perusahaan melakukan ekspansi untuk meningkatkan perusahaannya dengan cara merekrut pegawai, maka perekonomian juga berputar. Karena apa? Karena untuk nantinya efeknya adalah mengurangi pengangguran. Seperti itu. Tetapi teman-teman semuanya ada efek buruknya dong tentunya. Efek buruknya bagaimana? Ketika pajak itu diturunkan, maka uang yang beredar juga akan meningkat dong teman-teman semuanya. Tidak terkendali. Maka dari itu, ketika pajak itu diturunkan dan uang itu beredar itu banyak, maka akan terjadinya inflasi cepat atau lambat. Nah, lanjut ya, itu adalah contoh kebijakan fiskal mengenai pajak. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini yang di dalamnya itu memiliki beberapa elemen. Contohnya, teman-teman semuanya, kebijakan moneter itu lebih kepada bagaimana pengaturan jumlah uang yang beredar dan suku bunga. Kurang lebih sama dengan kebijakan fiskal.
ketika ingin melakukan penetapan untuk kebijakan moneter ini harus diperhatikan dengan baik. Kita contohkan saja seperti tadi kita membahas tentang penurunan, kita juga akan membahas tentang penurunan suku bunga. Yang tadi penurunan pajak, sekarang kita penurunan suku bunga. Penurunan suku bunga ini adalah salah satu suntikan, ya, suntikan energi untuk masyarakat untuk melakukan konsumsi yang lebih banyak, teman-teman semuanya. Tetapi apabila kebijakan moneter tidak diperhitungkan dengan baik, ketika suku bunga itu terlalu diturunkan, maka nantinya juga akan terjadinya inflasi. Karena ketika suku bunga itu turun, konsumsi itu sangat tinggi, maka pasar juga merespon, akan terjadinya hukum permintaan penawaran. Ketika permintaan itu naik secara drastis, maka ketika produk atau barang yang disediakan pasar itu tidak cukup memenuhi, maka akan ditinggikan, akan dinaikkan harga oleh pasar. Maka dari itu, ketika suku bunga itu diturunkan, permintaan atau konsumsi itu naik, maka pasar akan menaikkan harga. Yang terjadi adalah inflasi. Seperti itu. Lanjut ya, mari kita bahas mengenai transformasi ekonomi di era digital. Yang pertama, tentu saja banyak sekali lonjakan e-commerce seperti Shopee, TikTok, Lazada, Tokopedia, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua, itu pembayaran menggunakan aplikasi digital seperti yang sedang viral saat ini, yang sedang booming dibicarakan bukan hanya di Indonesia, bahkan juga di Amerika, itu adalah QRIS, QRIS. Kris, teman-teman semuanya. Nah, bagi teman-teman semuanya, ada menteri yang memberitahukan bahwa kris itu nantinya akan dijadikan sebagai salah satu dasar utama untuk UMKM, bahwa UMKM itu pembayarnya harus menggunakan kris agar nantinya akan terjadi pemerataan ekonomi digital di Indonesia bagi UMKM. Kemudian yang ketiga, UMKM Go Digital. Teman-teman semuanya tahu sendirilah ya, banyak sekali di sosial media bukan hanya brand-brand besar saja yang melakukan personal branding, melakukan marketing digital untuk produknya, tetapi juga UMKM yang berada di sekitar kita. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai pertemuan kedua. Pertemuan kedua membahas tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan proses komprehensif yang mencakup peningkatan pendapatan per kapita dan transformasi struktur ekonomi secara menyeluruh dengan fokus pada kesejahteraan masyarakat. Kalau pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan output atau pendapatan nasional dalam periode waktu tertentu yang biasanya diukur melalui peningkatan produk domestik bruto atau PDB. Ada perbedaan kuncinya, teman-teman semuanya. Kalau pembangunan ekonomi itu berfokus pada kesejahteraan masyarakat, kemudian di dalamnya mencakup beberapa elemen juga. Tidak hanya seperti peningkatan atau pertumbuhan ekonomi yang hanya melihat angka dari jasa ataupun produk yang dihasilkan oleh sumber daya yang ada di Indonesia. Pembangunan ekonomi itu lebih dalam, yang mana di dalamnya itu mencangkup dan melihat bagaimana pemerataan ekonomi yang ada di Indonesia, bagaimana tingkat ketimpangan itu sudah diatasi. Kemudian melihat bagaimana taraf hidup masyarakat yang ada di Indonesia pada saat itu. Biasanya diukur per tahun, teman-teman semuanya, ataupun per periode. Nah, mari kita bahas mengenai yang pembangunan ekonomi terlebih dahulu. Pembangunan ekonomi di dalamnya melihat bagaimana infrastruktur yang ada di Indonesia apakah sudah merata di tiap-tiap daerah. Kemudian yang kedua, bagaimana tingkat pendidikan? Apakah sudah bagus? Apakah sudah merata? Seperti itu. Ya, yang ketiga adalah akses kesehatan, teman-teman semuanya. Akses kesehatan adalah salah satu elemen yang krusial dalam bagaimana Indonesia itu bertumbuh dan berkembang. Karena ketiga aspek yang sudah saya sebutkan tadi seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, ataupun bandara itu nantinya akan berfokus dan hilirnya akan berpengaruh bagaimana Indonesia di masa yang akan datang, khususnya pada SDM kita. Nah, yang akan saya bahas mengenai pendidikan. Bagaimana Indonesia ingin menjadi negara emas 2045 apabila tingkat pendidikan yang ada di Indonesia sendiri di daerah-daerah terpencil itu belum merata. Terkadang
pemerintah itu terlalu fokus pada satu pulau saja, pada satu daerah saja, terlalu fokus terhadap bagaimana suatu pulau atau satu daerah itu meningkatkan PDB. Tetapi kadang-kadang pemerintah itu lupa bagaimana daerah-daerah kecil ini itu tumbuh tidak, apakah merata, apakah ketimpangan ekonomi yang di daerah tersebut sudah teratasi, bagaimana tingkat kesehatannya, bagaimana infrastruktur jalannya, terutama bagaimana tingkat pendidikan yang mereka tempuh. Seperti itu adalah pembangunan ekonomi. Lain halnya dengan pertumbuhan ekonomi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, hanya berfokus pada angka, jasa, ataupun produk yang dihasilkan oleh kita sebagai sumber daya yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya mari kita bahas mengenai teori-teori yang ada dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Ada dua teori, ada teori klasik dan ada teori modern. Yuk kita bahas mengenai teori klasik dulu teman-teman semuanya. Ada dua bapak ekonomi, yaitu Adam Smith dan David Ricardo. Betul sekali. Mari kita bahas mengenai yang pertama, itu Bapak Adam Smith ya. Menurut Bapak Adam Smith, teori perkembangan dan pertumbuhan itu menekankan pada kebebasan. Beliau menekankan kepada kebebasan. Kemudian beliau ini percaya bahwa faktor pendorong pertumbuhan dan pengembangan ekonomi itu terjadi akibat pertumbuhan sumber daya manusia atau angka kelahiran. Yang kedua, itu ada Bapak David Ricardo. Beliau mengatakan bahwa memperingati bahwa ketika terjadinya kelebihan sumber daya manusia atau tenaga kerja akan menyebabkan stagnasi upah. Nah, kita udah bahas mengenai teori yang klasiknya. Yuk kita lanjut mengenai teori yang modernnya. Ada dua, ada Bapak Rostow dan ada Bapak Solow, teman-teman semuanya. Mari kita bahas mengenai Bapak Rostow terlebih dahulu. Beliau menyampaikan bahwa ada 5 tahap menuju pengembangan serta pembangunan ekonomi. Yang pertama adalah masyarakat tradisional. Yang kedua, prasyarat menuju lepas landas atau take off. Yang ketiga, ada take off. Yang keempat, itu tahap menuju kedewasaan. Yang terakhir, yang kelima adalah era konsumsi tingkat tinggi. Selanjutnya, ada dari Bapak Solow. Beliau mengatakan ada 3 pilar utama. Yang pertama adalah modal, yang kedua adalah tenaga kerja, dan yang ketiga adalah teknologi. Nah, teknologi dalam pembangunan ekonomi itu sebagai salah satu faktor yang krusial. Yang mana faktor teknologi ini adalah faktor eksogen untuk meningkatkan produktivitas yang terjadi di perekonomian. Selanjutnya adalah determinan pembangunan ekonomi di Indonesia, teman-teman semuanya. Yang pertama itu jelas sekali mengenai investasi asing luar negeri dan Indonesia. Nah, pemerintah itu sebagai regulator seharusnya dapat menjadi orang pertama sebagai pilar utama yang dapat mengeluarkan seperti regulasi, seperti aturan yang menjadi pondasi utama untuk para investor asing maupun investor domestik agar seimbang, agar tidak saling merugikan serta tetap saling menguntungkan. Kemudian yang kedua, itu harus adanya peningkatan kualitas SDM. Karena apa? Karena kualitas SDM itu adalah salah satu pilar utama bagaimana nantinya pembangunan ekonomi Indonesia itu berjalan. Apabila tingkat pendidikan saja tidak bisa diatasi dengan baik, bagaimana sumber daya manusia itu dapat berpikir kritis, dapat memiliki soft skill dan hard skill yang dapat membangun ekonomi Indonesia di masa yang akan datang. Kemudian itu ada pun diversifikasi, itu mengurangi ketergantungan kita kepada satu komoditas. Contohnya seperti pertambangan ya teman-teman semuanya. As you know teman-teman, ketika kita sudah terlalu terfokus pada satu ekonomi, seperti salah satu elemen yang ada di perekonomian seperti pertambangan,
seperti yang kita tahu, pertambangan itu sulit sekali untuk dikelola. Hasil akhirnya seperti sampahnya teman-teman semuanya. Seperti pertambangan timah, itu hasil akhirnya akan menjadi sampah seperti kilang-kilang yang tidak dapat dikelola dengan baik. Kemudian timah juga ketika digali terus-menerus, ditambang terus-menerus akan habis. Maka dari itu diversifikasi itu dibutuhkan untuk berkelanjutan ekonomi Indonesia. Apabila kita terlalu bergantung kepada satu komoditas seperti pertambangan, apabila sumber daya pertambangan tadi habis, kita mau lari kemana? Maka dari itu harus dibutuhkannya diversifikasi teman-teman semuanya. Selanjutnya adalah infrastruktur. Itu salah satu yang penting juga teman-teman semuanya. Pemerintah itu harusnya bisa meningkatkan pembangunan infrastruktur fisik maupun digital untuk menjadi salah satu penghubung ekonomi nasional, seperti itu. Selanjutnya adalah trade-off antara pertumbuhan dan pemerataan teman-teman semuanya. Yang pertama adalah bagaimana ketika kita tuh terlalu fokus dan dilema strategi. Ketika kita terlalu fokus terhadap pertumbuhan, maka akan sulit melakukan pemerataan. Ketika kita terlalu berfokus pada pertumbuhan ekonomi seperti produk dan jasa, maka akan sulit melakukan pemerataan. Nantinya hilirnya adalah akan sulit juga untuk melakukan pemerataan ekonomi, menurunkan tingkat ketimpangan, serta memperluas kesenjangan sosial. Selanjutnya adalah redistribution with growth. Maksudnya bagaimana ketika kita ataupun pemerintah ingin melakukan dan membuat kebijakan tentang pertumbuhan ekonomi, maka harus diimbangi juga dengan distribusi yang baik. Jadi tidak ada yang kaya makin kaya dan miskin makin miskin. Maka dari itu ketika pemerintah ingin melakukan kebijakan yang mana hilirnya adalah yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka harus diimbangi juga dengan kebijakan untuk melakukan pemerataan, untuk melakukan penurunan tingkat ketimpangan dan kesenjangan sosial dan ekonomi. Selanjutnya yang terakhir adalah strategi implementasinya. Jadi pemerintah itu dapat dan seharusnya membuat strategi implementasi serta regulasi yang dapat memuat SDM yang ada di Indonesia. Ketika adanya sektor padat karya, maka pemerintah itu harus memasukkan teknologi serta sumber daya manusia yang memang baik dalam melakukan pekerjaannya yang sesuai dengan skill, minat, dan bakatnya. Selanjutnya ada pun peran teknologi dalam pertumbuhan perekonomian. Yang pertama itu sebagai faktor eksogen seperti yang sudah saya dan kita diskusikan sebelumnya teman-teman semuanya. Faktor eksogen itu teknologi sebagai faktor eksogen untuk meningkatkan produktivitas. Dengan adanya teknologi, maka waktu yang dibutuhkan dalam melakukan proses produksi itu akan lebih cepat dibandingkan tidak menggunakan teknologi. Kemudian ada juga akses digital dengan teknologi. Seperti yang teman-teman tahu, akses digital seperti adanya internet mempermudah para pedagang, UMKM, serta brand itu untuk melakukan kegiatan perekonomian dan perdagangan. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai sejarah perekonomian Indonesia yang mulai dari akar prakolonial hingga visi misi masa depan Indonesia. Dari rempah hingga ekonomi digital, sejarah perekonomian Indonesia adalah kisah transformasi yang panjang banget. Dari pusat perdagangan global yang mandiri, melalui masa eksploitasi kolonial yang kelam seperti yang teman-teman tahu, hingga bangkit menjadi kekuatan ekonomi terdiversifikasi era modern. Sebelum kedatangan bangsa penjajah, Nusantara sudah menjadi salah satu pusat perdagangan loh teman-teman semuanya. Sebab dari strategisnya posisi Indonesia di bumi internasional, sumber dayanya melimpah seperti timah, emas, nikel, batu bara, dan kekayaan dan serta kesuburan lainnya. Nah, ada beberapa jalur tumbuh perekonomian Indonesia loh.
Yang pertama itu masa prakolonial. Itu era kejayaan maritim jauh sebelum masa Eropa menginjakkan kaki di Indonesia. Wilayah Indonesia ini sudah menjadi pusat perdagangan karena gravitasi perdagangan dunia juga. Yang pertama karena jalur sutra maritim. Posisi strategis Nusantara menjadikan titik temu perdagangan antara Tiongkok, India, dan Arab. Kemudian ada juga kekuatan kerajaan seperti Sriwijaya, Majapahit, Samudra Pasai, dan Banten membangun kemakmuran melalui kendali pelabuhan di Jawa, Sumatera, dan Maluku yang menjadi titik distribusi dunia. Kemudian ada juga komoditas yang merakyat lah, seperti rempah-rempah teman-teman semuanya, yang menjadi motor utama ekonomi karena diminati secara global. Dan yang terakhir adalah infrastruktur pembangunan produktivitas ekonomi. Dengan adanya pelabuhan besar di Jawa, Sumatera, Maluku yang meningkatkan perdagangan dan perekonomian Indonesia seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Infrastruktur tersebut menjadi titik distribusi ataupun perdagangan dunia. Yang kedua ada era kolonial, struktur eksploitatif dari VOC dan Belanda nih. Kedatangan Belanda melalui VOC mengubah tatanan mandiri menjadi struktur ekonomi yang eksploitatif selama 350 tahun. Dalam prosesnya, Belanda tidak terus-menerus 350 tahun itu menginvasi Indonesia. Tetapi dalam tahapnya ada juga Inggris memberikan dampaknya di tengah-tengah kekuasaan Belanda loh teman-teman semuanya. Monopoli dan eksploitasi Belanda menguasai sumber daya seperti timah, emas, nikel, batu bara secara paksa dan tentunya. Ada juga sistem tanam paksa yang menciptakan fondasi perkebunan modern dan infrastruktur distribusi di Indonesia. Sistem ini tuh menyebabkan penderitaan hebat bagi rakyat kita ya, yang mengisi khas pemerintahan kolonial. Selanjutnya ada politik etis yang muncul sebagai upaya balas budi, memperkenalkan pendidikan barat yang nantinya melahirkan kaum pelajar penggerak kemerdekaan. Yang ketiga ada Orde Lama, itu 1950 sampai 1966. Perjuangan kemandirian pasca kemerdekaan. Indonesia itu berusaha memutus rantai ekonomi kolonial namun menghadapi tantangan besar. Ada juga nasionalisasi. Pemerintah itu mengambil alih perusahaan asing, terutama milik Belanda. Kemudian menerapkan kebijakan ekonomi sosialis yang tujuannya adalah untuk membentuk dan membangun kedaulatan serta kemandirian ekonomi. Selanjutnya ada fluktuasi ekonomi, itu mencatat pertumbuhan menjanjikan sekitar 6%, namun berakhir tragis karena hiperinflasi yang ekstrim saat itu. Kemudian ada juga Orde Baru 1966 sampai 1968 di bawah kepemimpinan Soeharto. Arah ekonomi itu berubah menuju stabilisasi dan perlu pertumbuhan yang terbuka dan lebih berkelanjutan. Selanjutnya adalah pembangunan infrastruktur pangan dan pembangunan fisik besar-besaran di sini. Selanjutnya ada oil bomb. Oil bomb ini adalah ledakan harga minyak ya tahun 1970-an, memberikan modal besar bagi negara. Diikuti dengan deregulasi tahun 1980-an untuk menarik investasi asing. Selanjutnya ada pula reformasi sampai dengan sekarang, yaitu diversifikasi krisis keuangan Asia tahun 97 menjadi titik balik yang memaksa reformasi sistematik. Pemulihan pasca krisis sejak tahun 2000-an, Indonesia itu menunjukkan perbalikan lah, adanya pertumbuhan yang stabil di atas sekitar 5%. Kemudian ada pula diversifikasi sektor yang tidak hanya bergantung pada komoditas mentah, melainkan beralih ke manufaktur, jasa, dan ekonomi digital. Peran global, kini Indonesia itu memegang peran kunci loh di ASEAN dan G20 sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Pelajaran dan harapan masa depan setiap krisis adalah sejarah Indonesia, mulai dari jatuhnya VOC, hiperinflasi 1966 hingga krisis 97 selalu menjadi momentum perubahan. Adapun peluangnya, transformasi digital dan ekonomi hijau, yaitu menjadi tiket Indonesia untuk menjadi maju, menjadi Indonesia emas di masa yang akan datang. Tantangannya banyak. Ada ketimpangan ekonomi, kebijakan fiskal harus adaptif juga ya, seperti yang kita bahas di pertemuan awal. Yang mana nantinya kita tuh harus berfokus pada pengembangan dan ekonomi, dari ekonomi tidak hanya pertumbuhannya saja.
Jadi setiap taraf masyarakat itu menjadi berkembang. Belajar dari kerentanan masa lalu, jika kita menengok kembali sejarah teman-teman semuanya, ada satu pola yang terus-menerus terulang. Kerentanan terhadap gejolak eksternal. Di masa kolonial, ekonomi kita lumpuh saat permintaan rempah dunia jatuh. Di masa Orde Baru, kita sempat goyah ketika harga minyak dunia merosot. Dan pada krisis 1997, sistem keuangan kita rontok habis-habisan karena ketergantungan pada modal asing yang tidak stabil. Pelajaran besarnya adalah kemandirian ekonomi tidak bisa dibangun di atas pasir, tidak hanya semata-mata kita hanya ayo kita membangun kedaulatan ekonomi, tidak seperti itu. Tapi juga kita harus diversifikasi. Inilah mengapa strategi hilirisasi industri yang kita jalankan sekarang bukan sekedar tren kebijakan aja, melainkan upaya memutus kutukan sejarah di masa lalu. Kita belajar bahwa menjual nikel mentah hanya memberi keuntungan sesaat, namun mengolahnya menjadi baterai kendaraan listrik di dalam negeri kita adalah cara kita membangun kedaulatan ekonomi dalam jangka panjang dan berkelanjutan. Demografi dan pedang bermata dua saat ini, Indonesia berada di persimpangan jalan yang disebut bonus demografi. Kita memiliki jumlah penduduk usia produktif terbesar dalam sejarah bangsa ini. Gen Z itu banyak banget. Namun sejarah juga mengingatkan kita melalui era Orde Lama dan Orde Baru bahwa jumlah penduduk yang besar tanpa lapangan kerja itu tidak akan menjadi apa-apa, yang hanya bisa menjadi beban sosial dan pemicu inflasi. Tantangan kita hari ini adalah memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi digital tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, segelintir pemangku kekuasaan. Kita harus membawa semangat ekonomi kerakyatan, bukannya menciptakan kesenjangan ekonomi yang lebih-lebih lagi. Yang menjadi pahlawan saat krisis 97 karena daya tahannya. Kini kita tuh harus dipersenjatai kedaulatan ekonomi, kemandirian, konektivitas. Selanjutnya kita akan membahas tentang konektivitas yang mengakar di Indonesia. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti yang ada terjadi di Pulau Jawa. Banyak sekali sektor-sektor ekonomi yang meningkatkan PDB di Indonesia itu ada di Pulau Jawa. Mari kita bahas. Jawa sentris adalah salah satu warisan kolonial yang paling sulit dihapus. Ketimpangan infrastrukturnya luar biasa. Selama berabad-abad teman-teman semuanya, pembangunan tuh hanya berpusat di Pulau Jawa karena kepentingan distribusi rempah pelabuhan dan ekspor tuh ya di Jawa. Akibatnya, wilayah timur Indonesia seperti Sumatera seringkali tertinggal dalam arus perputaran uang nasional. Hari ini, narasi ekonomi kita telah berubah teman-teman semuanya menjadi Indonesia sentris. Kita harus melihat bagaimana pertumbuhan dan pengembangan dari infrastruktur yang ada di Indonesia apakah merata ke seluruh tatanan daerah. Kita tuh ingin memastikan bahwa biaya logistik di Papua sama murahnya dengan yang ada di Jakarta, dan peluang bagi anak-anak muda di Maluku untuk berinovasi sama besarnya dengan mereka yang ada di pusat ibu kota. Inilah esensi dari pembangunan yang inklusif. Tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi di satu daerah, di satu pulau seperti yang sudah kita pelajari dan sudah saya sebutkan di materi pertemuan 2 tadi, tetapi kita juga harus fokus bagaimana Indonesia, pemerintahnya berfokus juga pada pemerataan ekonomi, pengurangan kesenjangan sosial serta ketimpangan ekonomi, serta juga memperluas akses bagi masyarakatnya untuk mengakses kesempatan yang sama dalam melakukan pekerjaan dan berwirausaha walaupun mereka di daerah yang terpencil, agar mereka dapat merasakan hal yang sama, akses yang sama terhadap perekonomian dan pertumbuhan di Indonesia. Nah, tadi kita udah bahas sampai dengan pertemuan ketiga. Sekarang kita bakal bahas ke pertemuan keempat. Tentang apa? Tentang sistem ekonomi. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Robert, saya dapat menjelaskan dan menjabarkan secara singkat. Sistem ekonomi itu adalah cara suatu negara mengatur dan mengelola sumber dayanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Setiap negara itu bebas memiliki sistem yang berbeda-beda. Nah, itu tergantung ideologi sama tujuan yang pengen dicapai dari si negaranya. Ada pula jenis sistem ekonomi. Yang pertama, kita bakal bahas mengenai kapitalisme. Sistem ekonomi kapitalisme ini didasarkan pada kepemilikan pribadi. Kemudian ada persaingan bebas dan mekanisme pasar. Nah, dalam sistem ini ya, individu ataupun perusahaan tuh bebas memiliki dan mengelola usaha. Jadi, harga barang itu ditentukan oleh pasar sesuai dengan permintaan hukum penawaran dan permintaan, bukan pemerintah. Bayangkan, sebuah dunia di mana siapapun bebas membuka usaha, bersaing, dan mencari keuntungan sebesar mungkin. Nah, itulah kapitalisme. Sistem ini tuh mendorong inovasi dan efisiensi, tetapi juga bisa menimbulkan kesenjangan sosial jika tidak diatur. Yang kaya makin kaya, yang makin miskin. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai sosialisme yang menekankan kepemilikan bersama atas alat-alat produksi dan distribusi dengan intervensi pemerintah yang kuat banget dong tentunya. Pemerintah nih memiliki peran yang besar dalam mengatur ekonomi, termasuk menguasai sektor-sektor penting, Besti. Tujuannya adalah untuk pemerataan kesejahteraan. Nah, dalam sosialisme, negara hadir sebagai pengatur utama. Tujuannya tuh bukan untuk keuntungan pribadi, keuntungan individu, bukan, tapi kesejahteraan bersama. Tapi kalau terlalu ketat, itu bakal menghambat kreativitas dan efisiensi. Selanjutnya ada sistem campuran. Sistem ekonomi campuran itu menggabungkan elemen kapitalisme dan sosialisme. Jadi ada kepemilikan pribadi, tapi juga tetap ada pemerintah dalam mengatur sektor tertentu demi kepentingan umum. Nah, dalam sistem campuran ini, seperti jalan tengah, negara memberi kebebasan usaha tetapi tetap diawasi agar tidak terjadinya ketimpangan yang merugikan masyarakat serta tidak ada yang saling merugikan. Selanjutnya ada sistem ekonomi Pancasila. Nah, landasan filosofis dan nilai-nilai yang dianut oleh sistem ini adalah yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ekonomi itu harus berlandaskan moral dan etika. Tidak boleh ada eksploitasi ataupun tindakan yang merugikan orang lain. Sangat bagus, bukan? Nah, kegiatan ekonomi ini bukan sekedar mencari keuntungan, tetapi juga harus berlandaskan nilai-nilai keimanan dan kemanusiaan tentunya. Selanjutnya yang kedua, landasannya itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi tidak boleh ada diskriminasi dalam sistem ekonomi ini. Semua orang itu berhak mendapatkan perlakuan yang adil. Setiap manusia itu dihargai, baik sebagai pekerja, produsen, maupun konsumen tentunya. Selanjutnya itu ada Persatuan Indonesia, yaitu membangun ekonomi harus merata di seluruh wilayah Indonesia. Berkaitan juga dengan yang sudah kita katakan tadi, tidak boleh hanya kota besar saja yang maju, tapi desa dan daerah-daerah terpencil juga harus berkembang. Selanjutnya ada kerakyatan, demokrasi ekonomi. Masyarakat itu ikut berperan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Jadi ekonomi itu bukan hanya milik pemerintah, bukan, atau pengusaha besar, bukan, tetapi milik seluruh rakyat. Jadi ada ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila yang sudah kita jabarkan tadi. Yang pertama itu ada keadilan sosial. Jadi setiap orang itu memiliki kesempatan yang sama dalam ekonomi, bersinggungan juga dengan yang sudah kita diskusikan tadi. Tidak boleh ada kelompok yang kaya banget, sedangkan yang lain tuh miskin banget. Yang kedua itu ciri-cirinya kesejahteraan bersama. Ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup semua orang. Pembangunan itu bukan soal angka seperti yang sudah kita sebutkan, tetapi juga kesejahteraan nyata masyarakat, taraf hidupnya. Yang ketiga itu kemakmuran rakyat. Hasil pembangunan itu harus dinikmati oleh seluruh rakyat. Jadi keuntungan ekonomi tidak boleh hanya dinikmati segelintir orang yang pemangku kepentingan dan sebagainya, tidak boleh seperti itu. Selanjutnya ada juga peran negara dalam perekonomian Pancasila. Yang pertama itu mengatur regulasi. Pemerintah itu membuat aturan yang adil dan transparan. Jadi negara bertindak sebagai wasit dalam tanda kutip dalam permainan ekonomi yang ada di Indonesia agar tetap jujur. Kemudian yang kedua, infrastruktur. Seperti yang sudah kita katakan di awal, pemerintah itu harus membangun infrastruktur yang dapat meningkatkan produktivitas. Tanpa infrastruktur, ekonomi itu sulit berkembang. Seperti tadi, distribusinya terhambat, membutuhkan waktu yang lebih lama.
Yang ketiga, ciri-cirinya itu sosialisasi, menanamkan nilai kerja keras dan semangat Pancasila dalam diri. Ekonomi itu tidak hanya soal sistem, tapi juga karakter manusia yang menjalankannya. Ada pula peran swasta dan koperasi. Kalau swasta itu berperan dalam menciptakan lapangan kerja, inovasi. Nah, perusahaan swasta itu menjadi motor penggerak ekonomi modern. Kalau koperasi itu mendorong ekonomi rakyat dan pemberdayaan masyarakatnya. Nah, kalau koperasi itu adalah simbol ekonomi gotong royong, di mana anggota itu saling bantu-membantu, bahu-membahu. Selanjutnya itu implementasi Indonesia. Yang pertama itu ada di Orde Baru, fokus pada pertumbuhan ekonomi. Ekonomi itu berkembang pesat, tetapi belum sepenuhnya merata. Yang selanjutnya itu era reformasi, lebih ke demokratis dan berpihak pada rakyat. Nah, masyarakat nih mulai memiliki suara lebih besar dalam kebijakan ekonomi di era ini. Selanjutnya masuk ke era milenial. Pemanfaatan teknologi dan inovasi di era ini. Jadi digitalisasi membuka peluang baru seperti startup dan ekonomi digital sudah mulai ada di era ini. Selanjutnya ada yang terakhir adalah tantangan dan peluang untuk Indonesia, peran teknologinya. Memberikan peluang tapi menciptakan kesenjangan digital. Karena apa? Karena tidak semua orang memiliki akses teknologi yang sama. Selanjutnya adalah kesenjangan ekonomi. Maksudnya bagaimana? Kesenjangan ekonomi terus-menerus. Pertama, perbedaan kesejahteraan antar kelompok dan wilayah. Hal ini menjadi tantangan besar teman-teman semuanya untuk menciptakan keadilan sosial. Selanjutnya adalah perubahan iklim. Berdampak pada ekonomi loh, dan mendorong ekonomi hijau. Jadi, maksudnya ekonomi masa depan harus lebih ramah lingkungan agar berkelanjutan. Jadi, dapat saya simpulkan dari yang sudah saya jabarkan tadi, ekonomi Pancasila itu dapat membangun ekonomi Indonesia yang kuat, adil, dan berkelanjutan. Apabila sistem ini tuh menjadi identitas ekonomi Indonesia karena menggabungkan nilai moral, keadilan, dan kesejahteraan. Jika diterapkan dengan konsisten, sistem ini mampu menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan. Tetapi pada implementasi yang ada di Indonesia, seperti yang teman-teman lihat, apakah sudah baik? Apakah sudah benar? Apakah sudah terlaksana dengan baik atau tidak? Masih ada proses yang belum dilaksanakan dengan baik. Seperti yang teman-teman tahu, pada saat ini masih ada ketimpangan yang begitu jelas antara wilayah Pulau Jawa dengan wilayah Pulau Sumatera. Seperti yang teman-teman tahu, UMR di daerah Jakarta dibandingkan daerah Sumatera itu jauh sekali melambung tinggi. Ada perbedaan, ada kesenjangan. Yang pertama, kesenjangan yang paling jelas yang dapat kita rasakan adalah infrastruktur. Padahal tadi sudah kita jabarkan di ekonomi Pancasila itu ada ciri-cirinya, itu kan ada akses, tiap orang itu memiliki akses yang sama terhadap infrastruktur dan sebagainya. Tapi nyatanya apa? Fakta lapangannya apa? Tidak terjadi sepenuhnya seperti itu. Menurut saya pribadi, ekonomi Pancasila ini masih sekedar acuan saja dalam perekonomian Indonesia, tetapi pada implementasinya tidak begitu sebagai acuan saja di Indonesia, tetapi ketika kita melihat data aslinya, data nyatanya tidak seperti itu. Seperti yang teman-teman tahu, masih ada bekas-bekas kolonial yang terjadi, seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya, seperti yang sudah saya jabarkan sebelumnya. Masih ada peninggalan infrastruktur yang terlalu berpusat di Pulau Jawa. Kita ambil kasus di kota Surabaya, itu adalah salah satu kota, ataupun Jakarta itu adalah salah satu kota yang mana infrastruktur yang dibuat itu jor-joran sekali. Bahasa sekarang itu jor-joran sekali oleh para bangsa kolonial, karena di sana adalah tempat distribusi, tempat melipirnya para pedagang dan sebagainya. Jawa itu memang dibentuk untuk menjadi pulau produktif oleh para kolonial. Maka dari itu sampai dengan sekarang pun kita masih merasakan antara
uh, akses kita terhadap infrastruktur seperti jalan, rumah sakit itu masih jauh sekali dibandingkan dari Sumatera dibandingkan dengan Jakarta. Maka dari itu besar harapan saya di masa yang akan datang pemerintah itu dapat lebih cermat dalam membuat regulasi terhadap bagaimana para gubernur, bupati dan sebagainya untuk menyalurkan aspirasi serta implementasi mereka terhadap pemerataan yang paling krusial sekarang ini. Jangan kita ngomong ke jauh-jauh dulu, jangan ke rumah sakit dan sebagainya, kita ngomongin dulu mengenai pendidikan. Katanya Indonesia ini pengen menjadi Indonesia emas negara maju 2045. Bagaimana ingin menjadi negara maju negara emas Indonesia 2045 sedangkan infrastruktur pendidikannya saja tidak merata di seluruh Indonesia? Masanya menjadi emas di daerah Jawa aja? Kan tidak mungkin seperti itu. Bagaimana nasib-nasib anak-anak muda, anak-anak remaja di luar sana yang seharusnya bisa mengenyam pendidikan yang layak, tetapi di masa sekarang, di umur mereka yang sekarang, mereka cari makan aja susah. Setidaknya pemerintah itu melek akan data-data yang seharusnya menjadi urgensi mereka, harusnya menjadi tugas paling dekat yang harus mereka laksanakan, program kerja yang seharusnya mereka lakukan dan gencarkan, selesaikan dengan cepat, seperti pendidikan yang ada di Papua. Miris sekali teman-teman dan rekan-rekan kita di sana yang seharusnya di umur sekarang, di umur 18, 19, 20 tahun itu dapat mengenyam pendidikan perguruan tinggi, tetapi banyak sekali yang bahkan SD, SMP, SMA pun mereka sulit. Besar harapan saya dengan adanya pemerintah yang lebih kritis ya dalam menelaah sistem-sistem yang seharusnya ada di Indonesia itu diimplementasikan dengan baik. Baik, selanjutnya mari kita bahas tentang pertemuan kelima yang membahas mengenai pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pembahasan materi pertemuan kelima ini sebenarnya hampir mirip dengan pertemuan kedua, tapi ada beberapa konsep yang agak sedikit berbeda. Apa sih pendapatan nasional? Pendapatan nasional itu total nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara dalam suatu periode tertentu. Biasanya dihitung dalam 1 tahun. Konsep ini tuh menjadi tolak ukur untuk mengukur kesejahteraan ekonomi suatu negara secara makro. Pendapatan nasional itu mencerminkan seberapa besar aktivitas ekonomi yang terjadi dalam suatu negara. Ya, logikanya semakin tinggi nilainya, semakin besar pula produksi dan pendapatan yang dihasilkan oleh masyarakat. Namun, angka ini tidak selalu langsung mencerminkan kesejahteraan merata, karena ya bisa saja distribusinya tidak seimbang. Mengapa penting? Karena menggambarkan kapasitas produktif, ekonomi, dan ya standar hidup rata-rata penduduk. Jelas, karena pendapatan nasional digunakan untuk melihat kemampuan suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa. Ya, selain itu, indikator ini sering dipakai untuk membandingkan tingkat kesejahteraan antar negara. Semakin tinggi pendapatan nasional per kapita, ya umumnya semakin tinggi pula standar hidup masyarakat, contohnya standar hidup di Singapura dan Indonesia. Nah, periode ukurnya itu dihitung per tahun atau per kuartal untuk memantau dinamika ekonomi. Pengukuran secara berkala memungkinkan pemerintah dan analisis ekonomi melihat apakah ekonomi itu sedang tumbuh, stagnan, atau mengalami penurunan. Nah, data ini tuh penting untuk menentukan kebijakan ekonomi yang tepat, seperti stimulus atau pengendalian inflasi. Nah, kalau komponen utamanya itu, yang pertama adalah pendapatan nasional terdiri dari berbagai komponen yang mencerminkan aktivitas ekonomi seluruh pelaku, seperti rumah tangga dan perusahaan serta pemerintah. Jadi semua pelaku ekonomi itu memiliki kontribusinya masing-masing. Kalau rumah tangga itu sebagai konsumen dan penyedia tenaga kerja, kalau perusahaan sebagai produsen, dan pemerintah sebagai regulator, pengatur pelaku ekonomi juga melalui belanja negara. Kalau sumber pendapatan, upah tenaga kerja, sewa tanah, bunga, keuntungan perusahaan. 4 komponen ini merupakan balas jasa faktor produksi.
Jadi upah itu diberikan kepada tenaga kerja, ya. Kalau sewa itu diberikan kepada pemilik tanah ataupun properti. Sedangkan bunga diberikan kepada pemilik modal. Dan laba diperoleh oleh pengusaha. Semua ini jika dijumlahkan akan membentuk total pendapatan dalam perekonomian. Nah, ada pula PDB dan PNB. Kalau PDB itu mengukur produksi di dalam negeri. Kalau PNB itu mencangkup pendapatan warga Indonesia yang sedang berada di luar negeri. Ada pula PDB, itu hanya menghitung aktivitas ekonomi di dalam wilayah negara, ya. Kalau PNB, Produk Nasional Bruto, juga memasukkan pendapatan warga negara yang bekerja atau berusaha di luar negeri. Perbedaan ini penting ya untuk melihat apakah ekonomi bergantung pada produksi domestik ataupun pendapatan global. Selanjutnya ada metode perhitungan pendapatan nasional. Terdapat 3 pendekatan utama yang saling melengkapi untuk menghitung pendapatan nasional secara akurat. Ketiga metode ini sebenarnya tuh menghasilkan angka yang sama jika dihitung dengan benar, karena hanya melihat dari sudut pandang yang berbeda, yaitu produksi, pendapatan, dan pengeluaran. Yang pertama itu metode produksi, ya, menjumlahkan nilai tambah seluruh sektor ekonomi seperti pertanian, industri, dan jasa. Yang dihitung bukan total penjualan, tapi nilai tambah agar tidak terjadi perhitungan ganda. Metode ini menunjukkan sektor mana yang paling berkontribusi terhadap ekonomi. Kalau metode pendapatan itu menghitung total pendapatan produksi, ya, kayak upah, sewa, bunga, dan laba. Sedangkan kalau pendekatan fokus ini tuh siapa yang menerima pendapatan. Dengan metode ini bisa diketahui bagaimana distribusi pendapatan antar pelaku ekonomi. Yang terakhir adalah metode pengeluaran, yaitu total konsumsi ditambah investasi, belanja pemerintah, dan ekspor neto, ya. Pendekatan ini tuh melihat dari sisi pengguna barang dan jasa. Konsumsi biasanya menjadi komponen terbesar, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Ekspor neto menunjukkan selisih antara ekspor dan impor. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi, definisi dan pentingnya pertumbuhan ekonomi itu diukur dari persentase kenaikan pendapatan nasional real dari satu periode ke periode selanjutnya. Indikator ini menjadi barometer utama kesehatan ekonomi, mencerminkan seberapa cepat suatu negara bergerak menuju kemajuan dan meningkatkan taraf hidup rakyatnya. Pertumbuhan yang tinggi menunjukkan peningkatan produktivitas dan aktivitas ekonomi. Namun, pertumbuhan yang baik bukan hanya tinggi, tapi juga stabil dan merata, dan manfaatnya dirasakan oleh seluruh rakyatnya. Adapun faktor pendorong, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi seperti investasi dan PMTB, yaitu pembentukan modal tetap bruto menjadi mesin pertumbuhan melalui pembangunan dan infrastruktur dan kapasitas produksi. Investasi meningkatkan kemampuan produksi jangka panjang seperti pembangunan jalan, pabrik, teknologi, dan lainnya. Tanpa investasi tuh ekonomi sulit berkembang. Konsumsi dan belanja pemerintah. Konsumsi rumah tangga itu menyumbang porsi terbesar dalam PDB. Kemudian diperkuat juga dengan stimulus fiskal pemerintah. Daya beli masyarakat menjadi kunci utama pertumbuhan. Jika konsumsi meningkat, ya, produksi ikut naik. Pemerintah dapat mendorong melalui bantuan sosial, subsidi, dan proyek pembangunan. Selanjutnya, perdagangan nasional, ekspor impor serta kondisi ekonomi global itu turut menentukan pertumbuhan dan laju ekonomi domestik. Jika ekspor meningkat, pendapatan negara bertambah. Namun ketergantungan pada global juga membuat ekonomi itu rentan terhadap krisis internasional seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Ada pula perbandingan pertumbuhan ekonomi regional. Lagi-lagi dominasi Pulau Jawa. Pulau Jawa tuh menyumbang lebih dari 50% PDB.
ya, dengan pertumbuhan lebih dari 5%. Didorong oleh sektor industri, perdagangan, dan jasa keuangan yang terkonsentrasi sekali di daerah Pulau Jawa. Hal ini tuh menunjukkan ketimpangan wilayah, karena aktivitas ekonomi masih terpusat di Jawa ya. Infrastruktur, fasilitas yang lebih lengkap menjadi faktor utama dominasi pulau ini. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, serta wilayah timur Indonesia itu mencatat pertumbuhannya positif, menandakan pemerataan aktivitas ekonomi yang semakin baik, tetapi masih jauh jika dibandingkan dengan Jawa. Meskipun belum sebesar Jawa, pertumbuhan di luar Jawa tuh menunjukkan adanya pergeseran pembangunan ke arah yang lebih merata. Alhamdulillah. Dampak sosial pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan masyarakat 6 sampai dengan 7 juta. Seingat saya, rata-rata pendapatan per kapita warga Indonesia pada tahun 2025. Nah, bagi saya angka ini tuh menunjukkan daya beli masyarakat. Ini bakal meningkatkan daya beli masyarakat nantinya. Nah, kalau pendapatannya segitu, angka kemiskinan turun. Dengan menurunnya angka kemiskinan, lapangan kerja, dan daya beli itu ikut naik. Pertumbuhan ekonomi yang baik biasanya diikuti dengan penurunan kemiskinan, karena lebih banyak orang mendapatkan pekerjaan dan penghasilan. Kalau adanya penurunan pengangguran berkurang ya, berkat ekspansi dan sektor industri dan jasa, ketika perusahaan itu berkembang, kebutuhan tenaga kerja meningkat sehingga pengangguran menurun. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif itu berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan, penurunan kemiskinan, pengangguran, dan perluasan akses terhadap pendidikan serta layanan kesehatan seperti yang sudah saya singgung pada kesempatan sebelumnya. Angka pertumbuhan itu harus melibatkan semua lapisan masyarakat ya, bukan hanya kelompok tertentu. No. Ada pula tantangannya nih dan peluang. Tantangan dan peluang dari pertumbuhan ekonomi. Yang pertama itu ada ketidakpastian global, geopolitik, fluktuasi harga komoditas, dan kebijakan perdagangan antar negara itu menjadi resiko eksternal. Ekonomi Indonesia itu nggak bisa berdiri sendiri, sehingga gejolak global seperti perang yang sedang terjadi atau krisis ekonomi dapat berdampak langsung terhadap perekonomian Indonesia. Selanjutnya ada stabilitas kebijakan. Sinergi kebijakan fiskal dan moneter itu krusial sekali terhadap inflasi serta pertumbuhan berkelanjutan terhadap perekonomian Indonesia. Adapun kebijakan pemerintah dan bank sentral itu harus seimbang agar ekonomi itu nggak overhead atau melambat. Selanjutnya ada digitalisasi. Transformasi digital dan ekonomi hijau menjadi pendorong utama pertumbuhan masa depan. Ya, pemanfaatan teknologi meningkatkan efisiensi dan membuka peluang baru seperti e-commerce dan industri berbasis digital. Baik, yang terakhir mari kita bahas mengenai kependudukan, ketenagakerjaan, dan pengangguran di Indonesia. Indonesia saat ini memiliki jumlah penduduk lebih dari 280 juta jiwa, menjadikannya salah satu negara dengan populasi terbesar keempat di dunia. Kondisi ini ibarat dua mata sisi uang. Di satu sisi kita memiliki potensi besar berupa tenaga kerja yang melimpah dan pasar yang luas. Namun, di sisi lain, jumlah penduduk yang besar ini juga menghadirkan tantangan, terutama dalam penyediaan lapangan kerja, pendidikan, dan layanan kesehatan. Sebaran penduduk di Indonesia pun belum merata, jadi sebagian besar masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Hal ini memicu urbanisasi yang tinggi, serta ketimpangan pembangunan antar wilayah. Artinya, pembangunan kita masih belum sepenuhnya merata. Dari sisi ketenagakerjaan, Indonesia memiliki sekitar 155 juta angkatan kerja. Jadi, dengan tingkat partisipasi yang cukup tinggi ini, menunjukkan bahwa banyak penduduk berada di usia produktif. Namun, tantangan utamanya adalah bagaimana menyerap mereka ke dalam lapangan kerja yang tersedia. Pengangguran menjadi salah satu masalah penting loh. Pengangguran adalah mereka yang berada pada usia kerja tetapi tidak bekerja dan senang mencari pekerjaan. Dampaknya tidak hanya dirasakan secara ekonomi, tetapi juga menurunnya pendapatan.
tapi juga secara sosial, seperti meningkatnya resiko kriminalitas. Jenis pengangguran pun beragam, mulai dari yang bersifat sementara karena perpindahan pekerjaan, ketidaksesuaian keterampilan, musiman, hingga akibat kondisi ekonomi yang memburuk. Bahkan ada juga pengangguran yang terselubung, yaitu mereka yang bekerja tetapi tidak produktif. Jadi, jika kita melihat struktur tenaga kerja, sebagian besar masih berada di sektor pertanian yang produktivitasnya relatif rendah, sementara sektor industri dan jasa lebih produktif, belum menyerap tenaga kerja secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih dalam proses menuju negara industri. Berbagai tantangan masih kita hadapi loh, seperti dominasi pekerjaan informal, kemudian rendahnya upah rata-rata, serta ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri. Inilah yang sebetulnya menjadi akar dari permasalahan pengangguran loh. Penyebab pengangguran antara lain adalah pertama, pendidikan yang tidak relevan, kemudian kurangnya lapangan kerja, ada juga rendahnya investasi serta terbatasnya akses informasi kepada pekerjaan. Oleh karena itu, pemerintah harusnya berupaya melakukan berbagai solusi. Seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya, seperti pelatihan dan peningkatan keterampilan, mendorong investasi, mengembangkan UMKM, memperluas kesempatan kerja, serta memberikan stimulus ekonomi. Dampak pengangguran itu sangat luas loh. Mulai dari menurunnya daya beli masyarakat, meningkatnya angka kemiskinan, hingga terhambatnya pembangunan nasional, serta dapat meningkatkan kriminalitas. Sebagai penutup, ya, sepertinya kita tuh memahami bahwa jumlah penduduk yang besar bukan satu-satunya penentu kemajuan satu bangsa. Yang paling menentukan adalah kualitas sumber daya manusianya, karena itu adalah kunci masa depan Indonesia, terletak pada peningkatan kualitas manusia melalui pendidikan yang relevan, keterampilan yang tinggi, dan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. Saya Rizka Agustina, saya tutup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.